Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Nikmat untuk hadir di majelis ini walaupun cuaca saat ini lagi tidak kondusif gitu ya, lagi kurang bersahabat untuk fisik kita, yang dari panas tiba-tiba muncul hujan dan segala macam, sehingga barangkali sebagian kita dalam keadaan kurang fit, tapi alhamdulillah bisa hadir di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan ilmu yang bermanfaat yang bisa diamalkan dan menyelamatkan kita dari api neraka insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita curahkan pada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Bulan lalu kita bahas apa? Ada yang datang nggak bulan lalu? Bahas apa kajian Ta'lim Al-Muta'allim kita? Memuliakan dirinya, memuliakan ilmu ya. Seperti itu, memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu, keluarga ahli ilmu dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan yang selanjutnya insyaallah. Alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah setengah perjalanan, kurang lebih hampir setengah perjalanan. Masih ada beberapa, mudah-mudahan bisa kita hatamkan, dan ketika dihatamkan bisa diamalkan, bukan sekedar jadi ilmu yang hanya untuk dicatat saja, tapi untuk diamalkan. Kita masuk pada pembahasan fil jiddi wal muwadhabah wal himmah, yaitu kesungguhan, konsistensi, dan himmah itu maknanya lebih dalam daripada jid, kesungguhan yang memiliki cita. Jadi pembahasan kita saat ini adalah terkait dengan kesungguhan dan konsistensi dalam menuntut ilmu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Thumma labudda minal jiddi wal muwadhabah wal mulazamah li talibil ilmi. Para penuntut ilmu, selain sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan keutamaannya, kita telah membahas terkait dengan bagaimana kita memuliakan ilmu, caranya seperti apa. Tidak cukup dengan itu semua, tetapi para penuntut ilmu hendaknya lah dia memiliki kesungguhan dalam menuntut ilmu, juga konsisten akan sungguh-sungguhnya itu. Maka kalau ini tidak dimiliki, sungguh-sungguh dan konsistensi, maka sulit kita meraih apa yang kita inginkan, termasuk ilmu. Seluruh yang ada di muka bumi ini, kalau kita hanya berharap, hanya menginginkan, hanya bercita, tapi tanpa diupayakan dengan usaha yang sungguh-sungguh serta konsisten dengan usaha itu, maka demi Allah kita tak akan pernah bisa meraihnya. Tapi seberat apapun cita kita, sesulit apapun keinginan kita, manakala kita memiliki himmah, keinginan yang luhur disertai dengan jid, mujahadah, kesungguhan, serta mulazamah, konsistensi dengan kesungguhan itu, maka tak ada yang mustahil untuk bisa kita raih. Peristiwa dunia mengajarkan kita akan hal itu. Apa-apa yang mustahil dalam benak manusia itu mungkin direalisasikan manakala Allah mengizinkan, kemudian disertai dengan kesungguhan seorang hamba. Sesulit apapun,
Apalagi manakala Allah Subhanahu wa taala telah merestui, karena Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Segala urusan bagi Allah itu cukup Allah mengatakan jadi maka jadilah. Kalau Allah sudah mengizinkan, apa yang mustahil jadi mungkin. Tetapi ingat, tidak cukup hanya sekedar harapan, cita-cita, namun perlu disertai dengan kesungguhan dan konsistensi pada kesungguh-sungguhan itu. Wa ilaihil isyara fil Quran. Ini ditegaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kekuatan. Di sebagian cetakan buku ayat ini tidak dimasukkan. Pada surat Maryam ayat ke-12. Allah memerintahkan untuk meraih sesuatu itu dengan kekuatan, dengan kesungguhan. Segala kekuatan yang bisa kita keluarkan untuk meraih apa yang kita inginkan, maka keluarkanlah. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 69. Ini di akhir surat Al-Ankabut. Ayat yang populer. Allah Ta'ala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Apa artinya? Buat orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Jahadu fina artinya bersungguh-sungguh di jalan kami. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lanahdiyannahum subulana. Allahumma shayyiban nafi'an. Hujan ya, insyaallah. Antum tadaburi, catat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11. Itu berbicara tentang hujan. Antum nanti tadaburi di rumah. Berbicara tentang hujan. Ayat ke-11 dari surat Al-Anfal. Bahwasanya hujan itu mengandung keberkahan. Hujan itu menghilangkan pengaruh setan. Hujan itu mengokohkan diri kita. Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di sini dari surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina, buat orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan jalan-jalan untuknya. Ini istimewa. Ini istimewa ayatnya. Sebenarnya kalau terjemahannya hanya sekedar buat orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami berikan jalan-jalan untuknya. Ayatnya nggak perlu begini. Cukup Allah mengatakan walladzina jahadu fina nahdihim subulana atau nahdihim sabilana. Buat orang-orang yang bersungguh-sungguh, kami akan memberikan jalan. Tapi istimewanya Allah menggunakan kalimat lanahdiyannahum subulana. Lam di sini artinya taukid, sungguh, penekanan. Sebenarnya nggak perlu ada huruf lam, ini cukup. Nahdihim. Tapi ada lam. Ditambah juga ada tasydid. Nun, huruf nun di situ ada tasydid, itu juga artinya taukid dalam ilmu nahwu. Saraf, dalam ilmu gramatika berbahasa Arab, teman-teman yang pernah belajar akan mengerti ini. Artinya Allah mengatakan kalau diterjemah secara bahasa letterlek, artinya buat orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh kami akan memberikan. Sungguh Allah menggunakan kalimat sungguh lebih dari satu kali. Ada kalimat lam di situ, ada nun taukid di situ, yang artinya penegasan. Jadi benar-benar Allah nggak akan mengecewakan. Jarang-jarang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan seperti itu. Misalkan buat orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar dari rezekinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di sini tidak ada huruf lam dan nun taukid. Tetapi pada kalimat ini
ada lam dan nun taukid yang sungguh-sungguh. Artinya Allah tidak main-main buat orang-orang yang sungguh-sungguh itu. Akan diapresiasi. Tidak main-main. Bahkan bukan sabil, bukan jalan yang Allah berikan, tapi subul. Subul itu jamak, lebih dari 2. Sabilun, sabilani, subul. Sabil artinya 1 jalan. Sabilani 2 jalan, ini subul. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, hingga terhingga. Artinya buat orang-orang yang sungguh-sungguh mengejar apa yang dia inginkan, demi Allah, sungguh-sungguh pasti Allah akan membentangkan banyak jalan untuk dia. Dan sejarah menunjukkan ini semua. Rasulullah SAW misalkan, ketika Rasulullah SAW turun ayat pertama, apa ayat pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 itu yang pertama kali turun. Ketika itu kan Rasulullah SAW pulang sampai rumahnya, mengatakan kepada Khadijah, zamiluni, zamiluni, selimuti aku, menggigil badannya, hampir tidak percaya peristiwa yang ia rasakan karena ia didekap. Bacalah, bacalah. Ya, Nabi bingung, apa yang mau saya baca? Saya nggak bisa baca. Bacalah. Jangan dianggap Nabi, bodoh amat gitu ya. Ya kayak kita nih, yang nggak bisa bahasa Korea. Ada tulisan Korea, ada orang yang bisa bahasa Korea bilang ke kita, baca. Ya apa yang mau kita baca? Kita nggak ngerti gimana ngucapinnya. Kecuali bahasa Inggris, walaupun salah setidaknya masih bisa kita ngucapkan. Walaupun salah masih bisa kita ngucapkan karena hurufnya sama-sama abjad yang kita pelajari. Tapi kayak huruf Korea, Cina, Jepang, kita disuruh baca, baca. Ya apa yang mau kita baca? Saya nggak ngerti gimana ngucapinnya ini. Begitu. Nah Nabi ketika itu pulang sampai kepada rumah ke Khadijah, wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Ketika itu diselimuti dan setelah sadar dari gemetarnya itu, Rasulullah SAW mengatakan, lihat, inna ahdan naumi warrohah qad intaha. Laqad amarani Jibril bi an unzira nas faman za'adu wa man za yastajibu. Sesungguhnya waktu tidur dan waktu istirahatku telah habis. Nabi mengatakan waktu tidur dan waktu istirahatku telah habis. Lihat, menunjukkan kesungguhan. Laqad amarani Jibril bi an unzira nas. Malaikat Jibril telah memerintahkan kepadaku agar aku menyeru manusia. Faman za ad'u wa man za yastajibu. Siapa yang akan aku seru dan siapa yang akan menerima seruanku. Lihat. Dari awal ketika dia sadar bahwasanya dari risalah yang harus disebarkan kepada seluruh manusia, Nabi sudah mengatakan waktu tidur dan waktu istirahatku telah habis. Kesungguhan yang tingkat tinggi hingga akhirnya apa? Islam kita rasakan. Islam tersebar di seluruh penjuru dunia hingga Islam menjadi agama tersebar saat ini, agama terbesar saat ini di dunia. Dengan izin Allah, kemudian kesungguh-sungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat juga misalkan Muhammad Al-Fatih. Pernah dengar kisah Muhammad Al-Fatih? Sang penakluk Konstantinopel. Al-Fatih ini teman-teman, ini Al-Fatih ini masa kecilnya bukan anak yang nurut, bukan anak yang baik. Dia ini anak yang susah diatur. Wajar karena dia anak sultan membebas. Iya, dia bukan anak sultannya bukan sultan kaleng-kaleng dia. Bapak dia itu namanya Sultan Murad II, Raja Turki, Utsmani. Nah kemudian masa kecilnya si Muhammad ini, Mehmet bahasa Turkinya. Bahasa Turkinya Mehmet, kalau dituliskan ke Arab Muhammad. Namanya Muhammad. Al-Fatih itu gelar dia, pembebas, pembuka. Nah bapaknya ini sebenarnya bukan mengharapkan dia untuk menjadi pembebas penerus kerajaan. Yang diharapkan menerus itu kakaknya namanya Ahmad. Tapi qadarullah kakaknya itu wafat. Maka tidak ada pilihan kecuali menyiapkan si Mehmet ini menjadi pemimpin. Didatangkan semua guru mental. Guru itu mental, nggak sanggup mendidik dia. Hingga akhirnya didatangkan guru dari suku Kurdi. Suku Kurdi itu salah satu suku di Turki. Seperti satu suku dengan Badi Uzaman Said Nursi, yang diceritakan oleh Habibur Rahman El-Shirazi dalam kitab Api Tauhid, dalam buku Api Tauhid. Dan sudah difilmkan ya, sudah lama.
Nah, didatangkan guru dari suku Kurdi ini baru kemudian dia sadar. Gurunya ini bukan seperti biasa. Kalau guru gue yang lain dicengin sama si Mehmet ini biasa saja. Kemudian mental. Tapi tidak dengan guru ini, kemudian berani memukul. Dari sinilah kemudian Mehmet ini takluk. Dia nurut dan kemudian disempurnakan dengan guru beliau berikutnya namanya Aksamsuddin. Baru beliau menjadi pemimpin hebat. Nah, disitulah ketika ia belajar itu dia mengenal satu hadis. Satu hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori sahabat Nabi yang mendengar satu-satunya yang mendengar hadis ini. Karena dia dipanggil oleh Nabi. Dan usia ketika dipanggil itu dia usianya senja, 80-an kurang lebih. Apa hadis Nabi SAW? La tuftahanna al-Konstantiniyah wa la ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jais zalikal jais. Kata Nabi SAW, Konstantinopel itu akan kita bebaskan. Konstantinopel itu pasti akan kita bebaskan. La tuftahanna tadi ada huruf lam, ada nun taukid juga. Sungguh Konstantinopel akan kita bebaskan. Saat itu Konstantinopel masih dikuasai oleh bukan Turki Utsmani. Wala ni'mal amir amiruha. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pasukan saat itu. Wala ni'mal jaish zalikal jaish. Dan sebaik-baik pasukan adalah yang menyertai pemimpin saat itu. Abu Ayyub satu-satunya yang mendengar, kemudian dia menyampaikan ke sahabat lainnya. Hingga apa yang terjadi? Abu Ayyub lihat. Abu Ayyub langsung di usia senjanya dia menjadi pemimpin, menaklukkan Konstantinopel. Dia berharap dia yang disebut oleh Rasul sebagai sebaik-baik pemimpin. Tapi ternyata bukan. Dan dia berwasiat, kalau aku nanti dalam perang maju menaklukkan Konstantinopel, aku wafat, tolong makamkan jenazahku di tempat paling dekat dengan Konstantinopel. Itu wasiat Abu Ayyub kepada sahabat lainnya. Kenapa? Alasannya adalah karena aku ingin mendengar dentuman kaki sang penakluk Konstantinopel. Maka kalau teman-teman ke Turki, itu ada makam sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Itu sahabat Nabi yang dia dimakamkan di Turki karena ingin menaklukkan Konstantinopel saat itu, dan dia nggak berhasil. Dan lihat apa yang terjadi, si Mehmet ini ketika dia sadar, dia mendengar hadis ini, dan ketika dia memimpin Turki Utsmani, usianya masih senja. Masih belia. Akhirnya apa yang dia katakan? Saya akan menjadi pemimpin yang disebut oleh Rasulullah SAW, menaklukkan Konstantinopel. Menteri-menteri dia, kalau kata sekarang menteri-menteri, di samping kanan kirinya itu meragukan. Nggak mungkin kita saat ini menaklukkan. Mengapa? Ya karena kekuatan kita ini tidak seimbang dengan kekuatan mereka. Benteng Konstantinopel itu tingginya sangat tinggi. Tebal, bukan sekedar tinggi tapi tebal. Selain tinggi dan tebal, itu dikelilingi oleh laut. Selat Bosporus itu kalau nggak salah. Dikelilingi, dan di lautan itu diletakkan rantai-rantai besar. Sehingga kalau ingin menuju Konstantinopel itu melalui banyak halangan dan rintangan. Tapi apa yang dilakukan oleh Mehmet? Dia yakin dan dia penuh kesungguhan. Akhirnya dikumpulkan itu pemimpin semua menteri dia, dan pasukan dia dimotivasi. Hingga akhirnya dia melanjutkan menuju Konstantinopel, dan terjadi peperangan berhari-hari, peperangan itu bahkan bulan. Hingga akhirnya nggak berhenti-henti, pasukan pun sudah kalah. Dia sempat pesimis. Tapi kemudian teringat lagi dengan hadis itu, dan akhirnya dengan kesungguhan dia, dengan izin Allah kemudian kesungguhan dia, Konstantinopel berhasil ditaklukkan. Bahkan dengan cara yang di luar akal manusia. Apa cara yang ia lakukan? Ia membuat perahu yang sangat besar. Perahu yang tidak lewat sungai ataupun lewat lautan, tapi perahu itu ditarik mendaki bukit, mendaki gunung, lewati lembah. Sungai mengalir indah ke samudra. Itu Ninja Hattori. Maksudnya dia narik ke atas gunung itu dan turun, sehingga konon katanya ketika ditarik ada nggak kuat, mundur dikit sampai kaki yang menjaga itu putus karena kapalnya itu. Dan keesokan harinya kapal pasukan Mehmet itu sudah di depan Konstantinopel. Orang-orang Konstantinopel nggak habis pikir kalau Mehmet punya cara seperti itu. Lihat, kalau orang sudah sungguh-sungguh, lanah dia nahum subulana, kata Allah, kami berikan jalan. Bangsa Indonesia, sejarah membuktikan kepada kita semua. Saat kita merdeka tahun 1945, founding father, bapak bangsa kita saat itu, para pahlawan kita saat itu, para santri dan ulama. Kalau di dalam buku Api Sejarah karya Profesor Mansur Suryanegara, teman-teman silahkan beli buku ini.
Jilid 1 warna hitam, jilid 2 warna merah. Judulnya Api Sejarah. Itu karya Profesor Mansur Suryanegara. Ini menceritakan Islam Indonesia dari zaman sebelum adanya Indonesia, Nusantara sampai saat ini. Edisi terbaru sudah dipasang fotonya Ustadz Adi Hidayat. Edisi terbitan yang terbaru. Profesor Mansur Suryanegara, ahli sejarah dari Kota Bandung. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Dan di dalam buku itu kesimpulannya adalah yang berpartisipasi besar dalam kemerdekaan bangsa Indonesia adalah santri dan para ulama. Salah satunya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang mengeluarkan resolusi jihad, mewajibkan para santri dan ulama untuk berkontribusi melawan penjajah. Lihat, penjajah saat itu bersenjatakan apa? Canggih, senjata, senapan. Dan bangsa Indonesia miliki apa? Kita diceritakan heroik bapak bangsa kita. Dengan bambu runcing mereka maju, benar tidak? Tapi lihat bagaimana bambu runcing bisa menaklukkan senjata yang tangguh dengan izin Allah, kemudian kesungguh-sungguhan. Kalau sudah sungguh-sungguh Allah bentangkan itu. Nah sekarang ini yang kita butuhkan adalah himmah, cita-cita yang luhur disertai dengan kesungguhan, mujahadah, muwazabah wal mulazamah, kemudian disertai dengan konsistensi dalam kesungguhan dan himmah itu. Sejarah membuktikan kepada kita semua, apa yang mustahil itu bisa direalisasikan kalau Allah telah mengizinkan, tentunya disertai dengan kesungguh-sungguhan yang kita lakukan. Masya Allah. Banyak kisah-kisah lainnya, teman-teman sekalian. Banyak kisah-kisah lainnya yang dalam akal manusia mustahil, dalam benak manusia mustahil kayaknya. Maka jangan pernah kita katakan mustahil dalam sesuatu. Selama kita masih hidup, kita masih mungkin merealisasikannya. Termasuk cita-cita. Karena segala sesuatu itu mungkin direalisasikan, maka cita-cita teman-teman tuh jangan nanggung. Kalau nanggung bukan cita-cita namanya. Saya cita-cita pengen tinggal di perumahan, punya mobil satu, nggak sebut merek misalkan, mobil harga 80-100 juta misalkan secondnya. Nah itu bukan cita-cita namanya. Cita-cita itu tinggi sekali. Saya ingin jadi miliarder. Kenapa nggak dilarang cita-cita? Kalau kita diizinkan oleh Allah dan sungguh-sungguh, apa yang mustahil? Siapa yang mustahil? Banyak sejarah menunjukkan itu semua kepada kita. Cita-cita, taruhlah cita-cita setinggi langit, tapi letakkan kaki kita tetap di bumi. Cita-cita kita setinggi langit, tapi kaki kita tetap ada di bumi. Artinya apa? Boleh kita punya harapan yang begitu tinggi, tapi jangan lupa untuk tetap rendah hati. Target. Nah setelah cita-cita itu kesungguhan. Wakilah, maka dikatakan man talaba syai'an wajadda wajad. Barang siapa yang dia menginginkan sesuatu, kemudian dia sungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Kalimat yang populer man jadda wajada. Film Negeri Lima Menara pernah nonton? Kalian gak nonton? Film Negeri Lima Menara itu menceritakan tentang santri gontor. Pernah nonton enggak? Ada yang pernah nonton? Itu menceritakan tentang 5 santri gontor. Mereka ini selalu duduk di menara kemudian melihat ke langit. Apa cita-citamu berlima itu? Cita-citaku ini itu. Dan kemudian akhirnya mereka menetapkan cita itu dan sungguh-sungguh. Dan ternyata beberapa tahun kemudian terrealisasi. Yang bercita-cita menjadi wartawan internasional jadi. Yang cita-cita menjadi pengusaha jadi. Yang cita-cita jadi kiai jadi. Itu menggambarkan juga film itu. Apa yang diletakkan oleh mereka hanya termotivasi oleh gurunya. Guru pertama yang masuk ke kelas itu nggak bawa buku dengan pulpen. Yang dibawa apa? Kayu dan golok yang berkarat. Jadi gurunya itu masuk kelas bawa kayu dan golok berkarat tanpa berbicara. Kira-kira angker nggak itu? Kita duduk tiba-tiba guru bawa kayu balok dengan golok. Kita kan diem tuh kalau kita jadi pelajar itu ya. Dan kemudian beliau duduk. Setelah duduk nggak mengucapkan salam. Gurunya hanya melihat satu-satu dan kemudian maju. Kayu ini diletakkan begini dan golok yang berkarat ini dijadikan senjata untuk menghantamnya. Terus oleh dia. Muridnya jadi heran sampai sekuat tenaga. Muridnya sampai heran ada apa gitu ya. Kemudian akhirnya kayu ini yang besar
patah oleh golok berkarat, dan ustadznya hanya mengatakan manjadda wajada, manjadda wajada, manjadda wajada, baru mereka pun berbicara manjadda wajada, manjadda wajada. Akhirnya menanamkan kepada murid-muridnya semangat kalau dia sungguh-sungguh dia akan bisa merealisasikannya. Dari situlah kemudian anak-anak yang diceritakan dalam negeri 5 menara itu berhasil meraihnya. Lihat teman-teman, kalau dengan kesungguhan kita bisa apapun, kuliah pun bisa, menjadi sarjana, bukan sarjana, magister, doktor pun bisa. Termasuk saya itu sejak kelas 2 SMA saya nggak dikasih dana oleh orang tua saya. Ketika saya saat itu minta komputer nggak diberikan, tapi minta motor, hari itu juga orang tua saya ngajak saya ke pasar. Singkat kisah sampai masak pasar saya suruh milih motor, kaget saya. Dan ternyata motor itu dibeli cash. Tapi sejak saat itu orang tua saya mengatakan, ini STNK dan kunci silakan kau pegang. BPKB Abah yang megang. Manggilnya Abah, saya ahlu Sunda wal Jamaah. Gitu ya, orang Sunda. Dan kemudian dibilang mulai hari ini tidak ada lagi uang jajan, mulai hari ini tidak ada lagi uang buku, mulai hari ini lagi nggak ada uang pakaian, nggak ada uang les, nggak ada uang daftar ulang, yang ada hanya uang SPP. Kesimpulannya adalah saya nggak dikasih uang selamanya, hatta untuk pendidikan, kecuali untuk SPP sekolah. Dari situ kemudian saya berpikir, tetapi saya kemudian ternyata saya paham orang tua saya bukan sedang memberi saya ikan, tapi orang tua saya sedang memberi saya kail dan pancingnya. Dan kemudian saya sadar itu, dan saya tetap menaruh cita-cita tinggi. Sampai akhirnya saat ini alhamdulillah Allah mudahkan. Sarjana selesai, magister dikit lagi mudah-mudahan bisa selesai, dan bisa lanjut doktor. Dan semuanya bisa saya raih, walaupun dia dengan beasiswa. Gitu ya. S1 saya ndak ya Lipia ya. Lipia itu ndak berbayar tapi dibayar. Setiap bulannya ada rekening masuk ke setiap mahasiswa. S2 pun ada yang backup, alhamdulillah. Dan cita-cita saya lanjut ke S3. Dan jalan itu Allah mudahkan. Ketika saya mengatakan, saya tetap pengen doktor, kata saya. Bahkan dimudahkan, saya dapat tawaran ketika saya ke Thailand. Saya ke Thailand ngisi di Fatoni, di Universitas Islam Fatoni di Thailand Selatan, ngisi di hadapan mahasiswa dan dosen. Setelah itu saya sempat ditawari S2 di situ, beasiswa di sini, ngambil mukim di sini dan segala macam. Cuma saya bilang saya nggak tertarik. Dia nggak saat itu saya katakannya, saya berpikir waktu, tapi kemudian itu akhirnya apa? Ini bukan untuk menyebutkan peristiwa apa yang saya untuk membanggakan, bukan, tapi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman ternyata benar kalau kita bersungguh-sungguh Allah akan memberikan jalan kemudahan. Bukan satu, banyak jalan. Banyak jalan yang akan Allah berikan, bukan satu jalan. Maka apa yang menghalangi kita untuk sungguh-sungguh? Nanti kita akan membahas sampai tuntas ini, akan menyesal kalau kita tidak bersungguh-sungguh. Wa man qara'al bab walajja walaj. Maka barang siapa yang dia mengetuk pintu, terus mengetuk pintu, maka pintu itu akan terbuka. Dibukakan oleh orangnya atau tergedor dan terbuka rusak. Artinya kalau kita sungguh-sungguh mustahil tidak tercapai. Bagikan batu. Teman-teman pernah lihat nggak ada batu besar? Kemudian batu itu bisa akhirnya membentuk satu lubang kecil hanya karena tetesan air hujan yang konsisten jatuh kepada batu itu. Pernah lihat? Terus misalkan di bawah genting gitu ya, di bawahnya itu biasanya itu agak bolong-bolong dikit, hanya karena rintikan hujan yang konsisten. Dia tidak besar, kecil, tapi kemudian dia konsisten. Batu yang besar aja kemudian bisa bolong. Bahkan konon katanya ada ulama yang dia itu ketika menuntut ilmu, teman-teman, ketika dia menuntut ilmu dia putus asa. Kok nggak paham-paham ilmunya? Sehingga dia berkesimpulan, mungkin saya ini bukan jodohnya di ilmu. Saya bukan jadi ahli ilmu, mungkin saya pedagang aja lah atau ngapain gitu loh. Sehingga dia pulang kampung. Dan ketika pulang itu, begitu sampai di kampung, dia melihat, ini diceritakan oleh para ulama tentang satu orang ulama, dia melihat satu air hujan itu yang jatuh ke genting kemudian kena daun. Dari daun ke satu batu. Terus, tapi batu itu bolong. Dia berpikir, ini batu keras. Hanya karena rintik hujan kok bisa bolong. Saya ini otakku nggak sekeras itu deh. Berarti kalau saya terus sungguh-sungguh akan bisa. Akhirnya dia nggak jadi pulang, dia balik lagi ke tempat menuntut ilmu. Dan setelah itu kesungguh-sungguhan dia lakukan dan akhirnya dia menjadi seorang ulama yang besar. Lihat, kesungguhan mengantarkan seseorang pada
kemuliaan. Nggak ada yang mustahil bisa kita raih, kita raih kalau kita bersungguh-sungguh. Tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan semua itu. Wa qila biqadri ma tatamanna tanalu ma tatamanna. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sesuai dengan kesungguhanmu lah kamu akan mendapatkan apa yang kamu citakan. Teman-teman, cita-citanya apa? Hafal Quran 30 juz. Kira-kira hafal Quran 30 juz ini muluk gak? Terlalu tinggi enggak? Terlalu tinggi kalau kitanya nggak pernah interaksi dengan Al-Quran. Wah, nggak mungkin deh kayaknya, gitu ya. Tapi kalau kita sudah yakin, taruh aja 30 juz. Tapi bagaimana kita bisa dapat hafalan Quran? Tergantung kesungguhan kita ngafal. Kita ngafalnya sehari satu terus konsisten bisa hafal, tapi kita nggak ngafal, ya nggak hafal-hafal. Maka kita akan mendapatkan sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan. Mencari rizki, kita akan mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang kita keluarkan tenaga kita. Inilah maksud para ulama, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sesuai dengan kerjamu itulah yang akan kamu dapatkan. Wallahu taala alam. Nanti akan kita lanjutkan setelah sholat Isya insyaallah. Kita tutup alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Kita tadi sampai kepada satu ungkapan biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sesuai dengan kadar usahamu itulah yang akan diraih oleh dirimu. Sejauh mana usaha kita, seperti itulah cita yang akan kita raih. Maka kalau kita ingin dapat lebih, harus usaha lebih. Kalau kita ingin 100, maka maksimalkan kemampuan dengan kekuatan 100. Kalau kita ingin dapat 40, ya maka kekuatan 40 yang kita keluarkan. Mustahil kita bisa mendapatkan 100 manakala kekuatan yang kita keluarkan adalah kekuatan 40. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Qila yahtaju fi ta'allum wa tafaqu ila jiddis salasah. Lihat, dalam menuntut ilmu, dalam memahami ilmu agama, fikih salah satunya, itu membutuhkan kesungguhan pada 3 aspek. Dalam meraih ilmu, menuntut ilmu hingga dapat meraihnya, dibutuhkan kesungguhan dari 3 aspek atau 3 komponen, 3 orang. Yang pertama adalah al-muta'allim, yaitu penuntut ilmu. Penuntut ilmu kalau tidak sungguh-sungguh mustahil bisa meraih ilmu. Teman-teman sekalian datang ke sini dengan cuaca hujan, kemudian pekan lalu, pekan berikutnya terus bergulir, kajian-kajian dihadiri gitu ya. Tapi tanpa kesungguhan untuk memahami, maka tidak akan juga bisa mendapatkannya, hanya dapat pahala duduk. Teman-teman datang ke sini dapat pahala insyaallah taala. Pahala menghadiri majelis ilmu. Tetapi akan lebih jauh bermanfaat manakala ketika kita sudah datang ke sini dan kita mendapatkan ilmu tersebut. Seperti itu. Yang pertama adalah seorang penuntut ilmu itu harus sungguh-sungguh. Yang kedua, al-ustadz, gurunya. Ketika ia menyampaikan ilmu pun harus sungguh-sungguh, totalitas. Jangan tanpa semangat ketika membicarakan tentang semangat. Sebab ini teman-teman semua, ketika teman-teman menjadi guru, mengajarkan siapapun itu, adiknya, anaknya dan segala macam. Ketika kita mengajarkan, jangan sampai kita hanya mengajarkan ilmunya saja, tapi kita perlu menghadirkan perasaannya juga. Seringkali seorang guru itu dinilai biasa saja, padahal kapasitas ilmunya sangat luar biasa. Manakala ketika ia menyampaikan ilmunya, hanya ilmu yang ia sampaikan, tapi tidak perasaannya.
tidak menjiwai apa yang ia sampaikan, sehingga biasa-biasa saja terlihatnya. Dan ada juga orang yang sebenarnya kapasitas ilmunya biasa saja, tapi kemudian menjadi sangat luar biasa manfaatnya manakala ia menyampaikannya dengan ruh di situ. Yang ketiga adalah wal ab in kana fil ahya, dan orang tua manakala orang tuanya masih hidup. Jadi 3 hal ini dibutuhkan untuk meraih ilmu. Semangatnya, semangat penuntut ilmu, semangat guru, dan semangat wali murid, orang tua. Ini yang orang tua yang punya anaknya sekolah. Perlu disupport. Perlu disupport. Banyak ulama yang besar tumbuh karena support dari orang tuanya. Nggak usah jauh-jauh lah, kita berbicara saja misalkan tentang ulama-ulama yang ada di Indonesia. Ustadz-ustadz yang sekarang namanya sedang masyhur misalkan. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat. Di balik ketenaran mereka saat ini, di balik ilmu mereka yang sangat luar biasa luasnya, kebermanfaatan mereka, itu ternyata ada peran orang tua dalam pendidikan mereka. Yang terbaru Ustadz Adi Hidayat bahkan sampai nangis, kalau teman-teman sudah nonton videonya. Sampai nangis ketika dia menceritakan tentang perjalanan dia menuntut ilmu. Disampaikan dalam kajian di Darut Tauhid Bandung bersama Agim. Agim yang lembut hatinya pun sampai nangis, gak bisa menahan air matanya. Betapa ternyata sampai-sampai ibunya Ustadz Adi Hidayat itu hampir tidak memiliki pakaian, karena pakaiannya dijual demi anaknya bisa belajar. Tanpa diketahui, lihat kesungguhannya. Anaknya sudah sungguh-sungguh, anaknya memang cerdas. Ustadz Adi Hidayat memang cerdas, punya kesungguhan. Gurunya bagus, disupport dengan orang tua yang sungguh-sungguh, mengeluarkan perhatian. Bahkan tanpa diketahui, dia tahunya ketika dia pulang. Ketika dia pulang kok pakaiannya sedikit dan kemana. Barulah saat itu kakaknya cerita, baju ibumu itu sebagian dijual untuk dikirim kepadamu agar kamu bisa fokus belajar. Bahkan dia tahan makan sehari itu hanya 1 atau 2 kali. Kenapa? Karena dia begitu menghemat dan dana dia digunakan untuk kamu menuntut ilmu. Disitulah beliau menangis dan beliau bercita-cita, saya harus menjadi ulama besar, saya harus sungguh-sungguh menghafalkan ilmu, dan saya akan mengganti apa yang pernah ibu saya keluarkan. Saya ingin mengajak dia keliling Ka'bah, melaksanakan ibadah haji, dan saya akan mengajak dia keliling dunia. Lihat cita-citanya nggak kecil. Tadi saya sampaikan himah itu harus aliyah, harus tinggi. Cita-cita beliau nggak sepele. Kalau ditanya saat itu ketika beliau bercita-cita, ada uang nggak beliau? Nggak ada. Tapi lihat bagaimana cita beliau, disertai dengan kesungguhan menuntut ilmu beliau. Masya Allah, ternyata beliau cerita sampai nangis itu. Saya menyaksikannya pun hampir nggak kuat. Dan beliau bercerita, ternyata Masya Allah setelah itu rencana dia untuk haji bersama orang tua pun mudah. Cita-cita dia begitu tinggi. Entah dari mana caranya, lanahdiyannahum subulana, itu maksudnya. Allah akan menunjukkan jalan-jalan itu. Dan ternyata sekarang gimana? Siapa Ustadz Adi Hidayat sekarang? Masya Allah, itu kan bagaikan searching Google kalau nanya beliau itu. Ditanya apa aja ngerti. Dan saya sangat kagum kepada beliau, ulama yang sangat muda, masih muda sekali, usianya itu masih muda. Kelahiran 84. Sekarang tuh 36 tahun. Lihat, namanya udah sekali berulama besar. 34 tahun. Nah, antum udah ngapain aja yang udah 34 tahun. Lihat manfaatnya. Maka bagi orang tua yang sudah menjadi orang tua, nggak ada kata terlambat. Sekarang kita siapkan anak-anak kita. Kita siapkan anak. Oke, zaman orang tua udah selesai. Oh, saya nggak bisa seperti itu. Maka zaman anak-anak kita, kan kita sudah sampaikan ya kemarin ya. Barang siapa yang memuliakan ilmu, guru, gitu ya, penuh penghormatan, maka kalau nggak dia nanti bermanfaat, maka anak-anak dia nanti bermanfaat. Termasuk Ustadz Abdul Somad. Gimana perjuangan dia bisa menuntut ilmu itu? Bahkan beliau tuh cerdas dan begitu patuh kepada orang tuanya. Beliau tuh menyelesaikan S2 itu sebelum waktunya. Selesai hanya dalam waktu nggak sampai 2 tahun. Dan beliau dapat beasiswa untuk langsung S3 di Maroko. Tapi nggak beliau ambil karena orang tua sudah minta pulang. Ibunya sudah minta pulang, pulanglah kau sudah kelamaan di luar negeri. Ibu kangen, akhirnya dia pulang hanya untuk mematuhi perintah ibunya. Lihat manfaatnya apa yang dia rasakan saat ini. Patuh pada kedua orang tua, meninggalkan beasiswa S3 yang tinggal masuk saja.
S3 sekarang dapat juga manfaatnya sangat luar biasa. Ulama-ulama besar begitu, bahkan Imam Syafi'i, saya pernah bercerita tentang Imam Syafi'i berkali-kali. Imam Syafi'i itu kan cerdasnya Masya Allah teman-teman. Saya pernah bilang kepada teman-teman, kalau ini halaman 9 dan ini halaman 10, Imam Syafi'i pengen baca halaman 9, itu halaman 10 itu harus ditutup oleh dia. Kira-kira kenapa ditutup? Kalau dibuka itu halaman 10 itu kehafal oleh beliau. Saking cerdasnya, ngelihat dikit langsung hafal. Lah kita amma yatasaalun diganggu oleh temannya, amma yatasaalun. Alhamdulillah, anin nabail azim. Sudah anin nabail azim, ayat pertama tadi apa ya? Itu kan perjuangan kita untuk menghafal Quran ya. Tapi jangan putus asa, terus saja teman-teman yang bercita-cita menghafal Quran, hafalkan saja. Jangan berpikir kapan hafalnya, yang penting hafalkan saja. Nggak tahu, siapa tahu nanti dihafalkan oleh Allah sehari sebelum wafat. Yang penting usahaan aja. Jangan berpikir kapan hafalnya, tapi hafalkanlah. Hari ini ada yang dihafal dan ada yang dimurojaah. Entah nanti 20 tahun lagi hafalnya, wallahu alam, nggak masalah. Daripada diem aja, dibakar, masukin gelas diminum, atau digini nih, Allah turun ya Allah ayatnya gitu. Lihat Imam Syafi'i itu kecerdasannya teman-teman luar biasa. Tahu nggak di antara bentuk kecerdasan itu? Ketika beliau pulang, beliau keterima menjadi muridnya Imam Malik. Pulang ke rumah gurunya. Lihat, beliau pulang ke rumah gurunya, pulang ke rumah ibunya. Beliau ketuk pintu. Assalamualaikum Bu. Saking senangnya. Kayak kita itu kan kalau senang kan begitu ya. Kita kalau senang tuh kadang lupa teman kita, bro gitu kan ya, kena pukul atau gimana, kita saking senang. Itu Imam Syafi'i, itu manusiawi. Assalamualaikum. Apa kata ibunya? Siapa di luar? Anakmu Bu, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa kata ibunya? Saya tak memiliki anak yang tak beradab. Silakan kau pergi dulu belajar soal adab, kemudian baru pulang ke rumahku. Lihat. Memang ada investasi orang tua di situ. Ada investasi orang tua. Maka kesungguhan itu harus dengan tiga-tiganya. Kalau tiga-tiganya mendukung, mudah insya Allah. Gurunya sudah mengajarkan dengan Masya Allah semangat, menghadirkan ruh dalam pengajarannya. Muridnya belajar dengan sungguh-sungguh. Orang tua support. Udah itu insya Allah, Allah mengizinkan insya Allah. Apalagi dia tidak melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 komponen ini dibutuhkan untuk bersungguh-sungguh. Ansyadani Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustadz Sadiduddin Asy-Syairazi li Syafi'i. Ada sebuah syair. Masya Allah sudah jam segini ya. Kita baru berapa baris? Masih panjang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. 1 halaman pun belum kita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 halaman pun belum, sedangkan bab ini ada 8 lembar. Saking asiknya berbicara tentang semangat itu di sini, tentang kesungguhan itu begitu. Ya mudah-mudahan minimal jam 11 atau jam 12 lah. Nanti antum bubar satu persatu gitu. Apa syairnya? Al-jiddu yudni kulla amri syasi' wal jiddu yaftah kulla amrin muglaq. Kesungguhan itu dapat mendekatkan sesuatu yang jauh. Paham ya? Kesungguhan itu dapat mendekatkan segala sesuatu yang jauh, dan kesungguhan itu membuka sesuatu yang tertutup. Sungguh-sungguh aja. Teman-teman ini kok susah banget ini. Terus nanti bisa. Dan biasanya susah itu di awal. Menghafal Quran misalkan. Teman-teman kalau menghafal Quran itu susah itu di awal-awal. 10 juz pertama itu susah itu. Tapi kalau sudah enak itu karena sudah tahu caranya, apalagi sudah rutin, udah tinggal menikmati Quran itu. Susah itu ada di awal. Sholat malam misalkan. Sholat malam itu kita pengen rutin sholat malam, tahajud misalkan. Itu susah tuh di awal itu. Bangun, padahal sudah tidur lebih awal juga, jam 8 kita tidur. Tapi udah terbangun masih berat juga ke sana misalkan. Itu susah itu di situ. Tapi terus kita sungguh-sungguh, ketika kita bisa tidur jam 11, jam 12 pun kita otomatis akan bangun sebelum subuh. Jadi kesusahan itu sebenarnya hanya di awal. Kalau kita sungguh-sungguh, di sini dikatakan yaftah kulla amrin muglaq, itu akan membuka semua yang tertutup. Wa haqqu khalqillahi bil hami imruun
zuhimati yubla bi asyindoik. Lihat, apa namanya, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu ketika dia bersungguh-sungguh, kesungguhan dia itu akan menjauhkan dia dari kehidupan yang sempit. Akan bahagia kita kalau sungguh-sungguh. Wa min dalili 'ala al-qada'i wa hukmihi busil labib wa taybi ashil ahmak. Dan di antara hujah kemudian penguat untuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu itu Allah ada alasan. Gini teman-teman. Kita itu menciptakan alasan agar Allah memberikan sesuatu pada kita. Teman-teman misalkan pengen kaya raya. Ya Allah, saya pengen kaya raya ya Allah. Saya pengen kaya raya ya Allah. Saya ingin jadi konglomerat, saya ingin jadi miliarder ya Allah. Bahkan bukan miliarder, saya ingin triliuner ya Allah. Dengan harta itu saya ingin menjadi orang yang bermanfaat, saya akan bagi-bagi itu ya Allah. Tapi nggak ada usaha. Kira-kira alasan Allah memberinya itu gimana teman-teman? Paham nggak? Jadi kesungguhan itu sebenarnya alasan untuk diberikan. Nah, kalau kita berdoa ya Allah jadikan saya miliarder, tiba-tiba turun uang 3 miliar depan kita, pingsan kita. Bingung juga kita kan? Tanpa usaha, hanya doa dikabulkan oleh Allah, turun itu 3 miliar. Bisa nggak sebenarnya? Apa yang mustahil bagi Allah? Bisa. Misalkan, tapi kan mustahil, kita jadi stres sendiri kita. Gila tiba-tiba kita itu. Biasa megang uang 300.000, tiba-tiba megang uang 3 miliar. Beli gorengan satu uang 100.000, kembaliannya buat abang aja kata dia. Gaya banget gitu ya. Kemudian keringet nggak pakai tisu, keluarkan dompet, lap, buang. Itu dia bingung sendiri. Artinya kesungguhan itu teman-teman itu alasan agar kita diberikan. Teman-teman pengen menjadi soleh. Nah kira-kira alasan Allah menjadikan teman-teman soleh itu gimana? Kesungguhan itulah. Teman-teman pengen hafal Quran. Kira-kira alasan Allah memberikan hafal Quran gimana? Kesungguhan itulah. Itu maksudnya. Bisul labibi tabil ashil ahmak. Jadi seseorang yang sungguh-sungguh itu bahkan ketika dia bodoh, kalau dia sungguh-sungguh dia akan hidup bahagia. Orang cerdas tapi dia tidak sungguh-sungguh, hidupnya nggak akan bahagia. Dia punya potensi tapi dia tidak memanfaatkan, dia santai, nggak sungguh-sungguh, dia dapatnya biasa saja. Tapi ada orang yang kecerdasannya biasa saja, kemudian dia punya kesungguhan, itu lambat laun akan ilmunya bermanfaat, itu akan dapat dia. Kesungguhan dialah yang mengantarkan pada ilmu itu. Lakin man razaqal hujah haramal ghina didani yaftakirani ayatafar. Jadi itu kesungguh-sungguhan itulah mengantarkan kita kepada kemudahan-kemudahan. Ada juga sebuah syair, tamanaita antamsi faqihan munaziron. Engkau punya cita-cita menjadi seorang faqih ahli ilmu, munaziron dan juga peneliti hebat. Bi ghairi ina'in wal jununu funun. Tapi tanpa sungguh-sungguh maka kau bagian orang gila. Kau orang gila, apa yang bisa kita dapatkan? Cita-cita aja, saya pengen begini, ngelamun di akhirnya. Tanpa kesungguhan itu. Walaysa iktisabul mal duna masyaqqah tahmilha fal ilmu kaifa yakun. Mengharapkan sesuatu itu tanpa kemudahan, tanpa kesulitan itu mustahil. Mengharapkan sesuatu tanpa kesulitan itu mustahil. Maka sungguh-sungguhlah, tahanlah kesusahan itu teman-teman. Bukankah semakin gelapnya malam, semakin dinginnya malam, itu menandakan matahari akan segera terbit? Benar tidak? Artinya semakin susah hidup kita, itu akan semakin datang kemudahan. Fama ya'mal kata Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan, bukan setelah. Jadi ketika kita semakin susah, itu akan terang itu. Maka tinggal kita bersabar aja. Sabar, setelah susah kita ini akan segera datang kebahagiaan. Qala Abu Thayyib, ada juga perkataan, walam arafi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamam. Aku tidak pernah melihat keburukan manusia itu sebagai buruk, aib. Karena orang yang punya kekurangan pun kalau dia bersungguh-sungguh dia bisa mendapatkan apa yang sempurnaan itu.
Maka jangan kita sepelekan nih orang yang biasa saja nih, dari latar belakang biasa saja, gitu ya. Kemudian kita anggap biasa saja kapasitas dia. Tapi dia kalau punya sungguh-sungguh, masya Allah, inilah yang mengantarkan dia kepada kemuliaan itu. Wala budda li talibil ilmi min sahri layali. Nah, dan penuntut ilmu itu harus tahan begadang. Sahrul layali itu malam-malamnya nggak digunakan untuk banyak tidur. Ada diungkapkan oleh seorang penyair, biqadril kadi tuksabul ma'ali. Sesuai dengan kemampuanmu, kesungguhanmu itulah engkau akan dapatkan kemuliaan. Kalau semakin usahanya sungguh-sungguh, kita akan dapatkan kemuliaan. Tadi kalau kita usahanya 4, ya akan 4 yang kita dapatkan. Usahanya 10, kita akan 10 yang kita dapatkan. Mustahil kita mendapatkan 10 manakala usaha kita 4. Faman talabal ula sahrul layali, maka barang siapa yang pengen sungguh-sungguh, pengen punya kemuliaan tinggi, maka dia harus malam-malamnya digunakan untuk meraihnya. Sampai-sampai begadang gitu loh. Maksudnya begadang di sini enggak tidur banyak. Tetap tidur karena nanti akan dibahas juga, enggak boleh juga kita menzalimi diri kita. Tarumul izza tsumma tanamul laila. Bagaimana bisa engkau pengen kemuliaan tapi engkau banyak tidur malam? Mustahil. Engkau pengen mulia tapi engkau banyak tidur, itu mustahil. Ya'udul bahra man talabal la'ali. Sedangkan orang yang pengen mutiara itu harus berenang hingga dasar lautan. Kenapa? Karena mutiara ada di lautan. Kalau pengen mutiara, apa yang kita lakukan? Berenang ke dasar lautan, ambil mutiara itu atau beli dengan harga yang sangat tinggi. Lah, bagaimana bisa kita pengen kemuliaan tapi kita tidur? Artinya banyak waktu kita jangan untuk tidur. Ul kabi bil hamil awali wa izul mar'i fi sahri layali. Ketinggian posisi itu harus bisa diraih dengan himmah yang tinggi. Dan kemuliaan seseorang itu manakala dia banyak menggunakan malam-malamnya untuk mempersiapkan kemuliaan itu. Belajar lagi, buka lagi. Bahkan Imam Syafi'i punya cerita, Imam Syafi'i ketika mengunjungi Imam Ahmad. Imam Ahmad ini siapanya Imam Syafi'i? Muridnya. Imam Ahmad bin Hanbal ini selalu bercerita ke anak istrinya beliau tentang Imam Syafi'i. Syafi'i itu guruku, sangat cerdas, masya Allah, gini soleh. Jadi begitu Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad, jadi keluarganya itu sudah gimana sih pengen perhatikan gerak-gerik Imam Syafi'i. Dan singkat kisah, malam itu makan bersama. Makan bersama, habis makan itu tidur, masuk ke kamar. Kemudian menjelang subuh, Imam Syafi'i itu nggak wudhu lagi, langsung sholat sama Imam Ahmad. Kisah ini membuat pertanyaan anak istrinya Imam Ahmad, langsung cerita ke ayahnya. Katanya gurumu ini orang hebat gini-gini, tapi aku lihat kok dia nggak sholat habis makan semalam tidur. Dan kemudian setelah itu paginya dia sholat subuh kok nggak wudhu lagi. Gimana orang seperti ini? Apakah ini yang disebut orang berilmu? Ternyata dia nggak tahu apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Apa yang terjadi pada Imam Syafi'i? Ternyata ketika Imam Syafi'i tidur, masuk kamar dari situ, dia itu berbaring. Ketika mau berbaring, masih ada wudu. Ketika berbaring, dia melihat sesuatu, terfikir tentang masalah. Saat itu akhirnya apa yang dilakukan? Dia nggak tidur malam itu, memecahkan masalah dalam urusan agama. Sehingga menghabiskan waktu sampai pagi itu memang nggak tidur, hanya berpikir tentang ilmu. Langsung anak-anak Imam Ahmad itu dan istrinya itu kagum. Sampai begitu, nggak tidur dia, menghabiskan waktunya malam itu untuk memikirkan tentang pemecahan masalah itu. Taraktu nauma rabbi fil layali, wahai Tuhanku, aku meninggalkan malam-malamku di tidurku di malam-malam hariku. Li ajli ridhoka ya maulal mawali, hanya untuk mendapatkan ridhomu, hai Tuhan yang maha tinggi. Wa man ramal ula min ghairi kadi, maka barang siapa yang pengen sesuatu, pengen kemuliaan tapi tanpa sungguh-sungguh, pengen dapat jodoh tapi nggak sungguh-sungguh, gitu ya. Doa terus, ya Allah berikan aku istri yang solehah ya Allah. Tiba-tiba Allah turunkan wanita di situ, kaget kita. Ya antum berdoa tetap, tanya orang juga tetap, ada nggak nih calon? Gitu, jangan doa terus nggak ada action. Ya itu mustahil. Ya Allah berikan aku suami yang soleh ya Allah, turun dari langit, buang, pingsan kita.
Paham nggak? Maka waman ramal ula min ghairika, di barang siapa yang pengen kemuliaan tapi tanpa sungguh-sungguh, adalah umrah fi talabil muhali. Dia bagaikan menghabiskan umur dia pada sesuatu yang mustahil bisa ia raih. Umur kita akan habis, berkurang, tapi kita nggak bisa mendapatkan sesuatu. Itu kalau kita nggak sungguh-sungguh. Fawafikni ila tahsili ilmi wa balighni ila aqsal ma'ali, maka berikanlah aku taufik agar aku meraih ilmu wahai Allah, dan sampaikanlah aku pada kedudukan yang maha tinggi wahai Allah. Wa qila ittakhadal lail jamal ittakhidil laila jamlan tudrik bihi amalan. Jadi maksudnya gini, gunakanlah malammu dan kendaraanmu itu untuk meraih citamu. Gunakanlah malammu dan semua hartamu itu untuk meraih citamu. Teman-teman punya potensi apa kira-kira untuk meraih cita? Keluarkanlah potensi itu. Teman-teman, susah itu pasti. Paham ya? Saya ingin mengatakan kepada kalian, susah itu pasti. Susah payah itu pasti. Tinggal kita mau menempatkannya di masa muda kita atau di masa tua. Nah, kalau teman-teman menempatkan susah di masa muda, sungguh-sungguh belajar, masa tua udah santai, udah dapat semuanya. Tapi kalau mau ngebalik bisa juga, santai sekarang, main tidur, mangan turu. Kumpul. Nanti masa tuanya yang susah, baru masa tuanya udah masa keriput, dia cari kerja yang kerja berat. Paham nggak? Artinya kesusahan itu dalam hidup pasti. Tinggal kita mau menempatkannya di mana, itu aja. Kalau kita nggak menempatkannya di masa muda, kita akan menempatkannya di masa tua. Kecuali kalau antum anak sultan mah bebas. Antum jadi Jan Etes, begitu lahir sudah jadi cucunya presiden. Itu udah kaya, itu udah dipastikan. Sehingga iya benar, itu udah dipastikan kaya. Kenapa? Karena mengeruk harta presiden itu lebih susah daripada mengeruk Sungai Ciliwung. Paham nggak? Mantan presiden itu hartanya nggak mungkin habis, karena hidupnya sudah pasti dijamin. Hidupnya sudah dijamin, rumahnya diberikan, gajinya udah dipasti, segala macam, rumah sakit udah beres, pas pampres tetap ada, udah ada. Maka mengeruk harta presiden itu lebih susah dari mantan presiden ya, lebih susah daripada mengeruk kali Ciliwung. Kecuali antum kayak itu, lahir begitu udah lahir jadi terkenal gitu kan ya. Begitu kan, followernya langsung banyak, sedangkan antum berusaha setiap hari kok followernya nggak nambah-nambah. Gitu ya. Adeknya baru lahir followernya udah jutaan, ratusan ribu, antum nyampe 100 saja susah payah itu. Udah japri teman-teman, tolong follow aku dong. Gitu ya. Ketika hidup berpengaruh dari follower, hati-hati. Kadang ada pengajian itu teman-teman, ini perlu dievaluasi juga. Ketika undang follower ustadznya berapa? Siapa yang mau kita undang si Fulan? Lihat followernya dikit, tak usah. Ada itu sebuah tempat. Jadi ketika ngaji bergantung pada follower. Qala al-musannif, ada yang katakan qad ittafaqa lin-nazm fi hadzal ma'na. Jadi ada nazm yang serupa, di bab ini banyak syair. Masya Allah. Man sya'an yatawi amalahu hamlan falatakid lailahu fi darkihi jamala. Aklil ta'amaka kay tukti bihi sahara. In syi'ta ya sahibi anta belugul kamala. Di sini intinya pesannya adalah untuk kita sungguh-sungguh, dan di antara sungguh-sungguhnya itu sedikit makan. Kalau teman-teman pengen banyak bisa malam bangun itu, makannya jangan banyak-banyak, sedikit makannya. Saya sedikit makan Ustaz. Sedikit-sedikit makan. Sedikit makan sama sedikit-sedikit makan tuh beda. Perempuan tuh makannya sedikit, ngemilnya nggak berhenti. Ngemilnya nggak berhenti. Apalagi perempuan yang sudah berumah tangga, itu sudah pasti jadi sapu jagat. Maka wajar kalau ibu-ibu itu lebih gemuk. Anaknya nggak habis makannya, ibunya yang nyikat. Apalagi kalau belanja di luar, sayang kata dia kan ya. Dia udah kenyang hantem, maka wajar kalau ibu-ibu itu lebih gemuk, tuh wajar. Dia bertugas seperti sapu jagat. Suaminya makannya nggak habis, geser ke ibunya. Ibu-ibu nggak pernah salah pokoknya. Sen ke kanan belok kiri boleh. Jadi teman-teman, masya Allah di sini. Wakila man ashara nafsahu bil lail faqad faraha qalbuhu bin nahar. Barang siapa yang dia malam harinya banyak berupaya, begadang dengan menyiapkan ilmu, maka siangnya dia akan bahagia.
siangnya ia akan bahagia. Jadi gunakan malam. Teman-teman, malam itu teman-teman gunakan untuk mengkaji ilmu, teman-teman gunakan untuk belajar. Tapi saya bisa jawab sih, saya yakin teman-teman juga, kalau sebelum tidur apa yang dipegang? Handphone, buka WhatsApp, atau kepoin Instagram orang. Benar nggak yang ketawa itu membenarkan perkataan saya? Ketika bangun tidur apa yang dicari? Handphone, update status. Alhamdulillah sudah bangun tidur. Sedikit-sedikit update status. Mau sholat subuh bingung nih mau baca Al-Kafirun apa Al-Ikhlas ya? Tolong dong teman-teman. Astagfirullahaladzim. Itu zaman fitnah kita itu. Foto. Yang disunahkan itu berbagi makanan, bukan berbagi foto makanan. Antum tuh berbaginya foto makanan, bukan berbagi makanan. Yang disunahkan itu berbagi makanan. Antum berbagi foto makanan. Itu zaman kita. Nah sebenarnya kalau malam-malam itu antum kalau mau tidur tuh buka HP kira-kira berapa lama tuh buka HP? Menjelang tidur itu. Bahkan nggak sadar sampai HP itu di tangan, benar nggak? Itu fitnah, hati-hati teman-teman. Bayangkan kalau itu digunakan untuk baca Quran. Bayangkan kalau di situ digunakan untuk menghafal. Bahkan itu obat ampuh untuk antum tidur. Baca Quran. Saya kalau baca Quran kok ngantuk terus ya Ustaz gitu. Obat ampuh, giliran baca yang lainnya nggak ngantuk. Sudah ngantuk buka WhatsApp nggak ngantuk itu. Bener nggak? Apalagi pesan dari si dia. Kling 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 kling. Assalamualaikum ukhti. Ya. Bersambut. Waalaikumsalam akhi. Alasan mau nanya. Alasan itu modus-modus tingkat tinggi. Afwan tadi datang nggak ke taklim? Aneh nggak datang, nggak sempat kerjaan. Iya, aneh datang nanti nyatet nggak? Iya. Bermodus. Hati-hati ya kalau ada yang ikhwan begitu, jangan mau. Atau bermodus tingkat tinggi itu ya. Pacaran solihah. Panggilannya akhi ukhti atau abi umi. Iya. Assalamualaikum abi, assalamualaikum umi. Iya. Masih mahasiswa panggilnya sudah abi umi. Ada nggak yang begitu? Ada. Hati-hati antum jangan sampai begitu. Itu virus ya. Virus. Bentar lagi bulannya bentar lagi nih. Bulan depan ya. Bentar lagi tuh bulannya tuh. Itu hati-hati antum jangan terpengaruh oleh fitnah dunia. Kita percepat sedikit ya biar masuk ke poinnya. Kemudian wala budda li talibil ilmi minal muwadhabah ala darsi wa tikrar fi awalil laili wa akhirih. Jadi hendaknya lah konsisten juga mengulang pelajaran di awal malam dan di akhir malam. Ingat teman-teman, di awal malam dan di akhir malam. Apa maksudnya? Fa inna ma bainal isya aini waqti sahur. Jadi gini teman-teman, gunakan awal malam dan akhir malam itu untuk belajar, itu waktu efektif. Kapan ini? Antara maghrib dan isya, juga waktu sahur sebelum subuh. Itu waktu efektif untuk kita membaca buku. Ba'da maghrib itu baca Quran bagusnya. Jangan pegang handphone deh, coba buat gerakan tanpa handphone di maghrib dan isya. Bisa nggak antum? Tapi bukan tidur. Tanpa handphone kemudian tidur. Maksudnya tanpa handphone tapi buku yang dibaca atau Quran yang dibaca. Konsisten aja setiap hari begitu. Kemudian sebelum subuh itu begitu juga. Yakin dah antum jadi wanita solihah insyaallah. Amin, tanpa usaha sama aja. Harus usaha gitu ya. Sungguh-sungguh. Waktu mubarak, jadi waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sekali syairnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan pesannya sudah sampailah setidaknya. Ini masih ada beberapa lembar. Tadi kita banyak di sini, saya lihat waktunya sudah mepet. Mudah-mudahan nanti barangkali pada bulan berikutnya singgung dikit deh tentang kesungguh-sungguhan ini. Sebab kalau dilanjutkan ini masih lama ya. Masih panjang dan banyak isi syairnya. Syairnya semua penting tentang mengingatkan sungguh-sungguh itu. Kemalasan itu rugi. Bahkan barang siapa yang pengen sungguh-sungguh, pengen mendapatkan sesuatu tanpa sungguh-sungguh itu mustahil. Saya telah membaca semua ini di sini, bab ini masya Allah rugi kalau ditinggalkan. Maka nanti pertemuan berikutnya akan ada yang diulang-ulangi dikit lah untuk menyampaikan pesannya kepada
kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Melihat waktunya, sekarang sudah waktu untuk berdiskusi jika ada yang ingin didiskusikan, jika ada yang ingin ditanyakan tadi melalui WhatsApp. Sudah ada ya? Terima kasih banyak. Fadhol. Yang pertama Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita agar tetap bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama dan dapat terhindar oleh sifat tutur. Bagaimana kita bisa bersungguh-sungguh dan menghindari sikap futur? Yang pertama adalah teman-teman husnul niyah. Husnul niyah itu adalah niat yang benar. Teman-teman pastikan niatnya itu benar dulu. Kalau niatnya nggak benar, ini kita nggak bisa konsisten. Nggak bisa konsisten. Karena kita akan kecewanya, banyak kecewa. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, man laisa lillahi la yanfa wa la yadum. Yang melaksanakan sesuatu itu bukan karena Allah, maka ia tidak bermanfaat dan tidak akan bertahan lama. Maka kalau kita ingin bermanfaat, apa yang kita lakukan bermanfaat dan ingin bertahan lama, maka harus dengan husnul niyah. Ini yang pertama adalah niatnya benar. Kemudian yang kedua adalah kalau pengen kita bisa berhasil sungguh-sungguh itu, pahami manfaatnya ini. Terkadang kita nggak tahu sungguh-sungguh itu karena kita belum tahu harganya, belum tahu nilainya, sehingga kita menyepelekan. Begitu. Kita kalau kita tahu sesuatu, kita akan sungguh-sungguh dah. Misalkan begini, teman-teman melihat kertas di luar, kertas buku tulis di luar lumpur, kena lumpur, teman-teman akan ambil nggak? Kertas putih satu robek kena lumpur, kalian akan ambil nggak? Enggak. Tapi kalau misalkan di luar yang di lumpur itu kertasnya masih bagus, tapi kena lumpur, lembaran merah gambar Soekarno Hatta, teman-teman akan ambil nggak? Akan ambil. Kan sama-sama kertas. Kenapa diambil? Karena tahu nilainya. Tahu nggak? Karena teman-teman tahu nilai dari uang merah ini. Nah, begitulah kita kalau kita mau sungguh-sungguh, kita ketahui setelah niat kita yang benar, gitu loh. Kita niat yang benar. Kemudian yang kedua adalah perhatikan nilainya ini, manfaatnya ini apa. Kita nggak akan sungguh-sungguh menuntut ilmu kalau kita nggak tahu nilai dari ilmu. Ilmu ini manfaatnya apa sih? Majelis taklim ini apa sih manfaatnya? Kalau kita tahu manfaatnya majelis taklim itu, kita akan sungguh-sungguh. Yang pertama tadi adalah husnul niyah, niat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pahami nilainya. Yang ketiga, kalau kita mau sungguh-sungguh, jauhkan diri kita dari hal-hal yang syubhat atau apalagi haram. Yang haram. Karena sesuatu yang haram itu menghalangi kita dari keberkahan. Sesuatu yang haram itu menghalangi kita dari keberkahan. Tinggalkan ini. Yang keempat, kalau kita mau sungguh-sungguh, adalah kurangi makan dan tidur kita. Makan dan tidur itu secukupnya. Nah, terkadang kita ini banyak makan dan banyak tidur. Sehingga kalau orang sudah banyak makan dan banyak tidur itu malas untuk ngapa-ngapain. Malas mau ngapa-ngapain. Makanya makan dan tidur itu dikondisikan. Makan secukupnya, tidur secukupnya. Tidur itu bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Teman-teman tidur 8 jam, tapi salah posisi tidur, ketika bangun pegel. Tapi teman-teman tidur 1-2 jam dengan posisi benar-benar lelah dan dapat tempat yang nyaman, bangun itu segar bugar. Artinya kondisikan tidur kita itu bukan soal kuantitas tapi soal kualitas. Dan yang terakhir adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan diberikan kemudahan untuk bersungguh-sungguh. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Bagaimana kalau orang tua kita kurang paham agama dan orientasinya masih bersungguh-sungguh pada dunia saja? Teman-teman, saya ingin memahami dulu bahwasannya tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Setiap orang tua itu insya Allah sayang kepada anaknya, kecuali sebagian kecil orang yang memang hatinya tertutup. Ada orang tua yang menjual anaknya, menjadikan anaknya sebagai, mohon maaf,
pekerja seksual PSK, apa panjangannya saya lupa, seks komersial ya, seperti itu. Dan ada orang tua yang begitu, hanya sedikit tapi sebagian besar orang tua itu adalah sayang kepada anaknya, pengen anaknya hidupnya bahagia. Termasuk tadi orang tua yang orientasinya adalah dunia. Dia itu sebenarnya niatnya baik. Nah, tinggal bagaimana bisa kita mengkomunikasikan kepada kedua orang tua kita tentang keinginan kita. Kita menempuh jalur agama bukan berarti kita meninggalkan aktivitas dunia kita. Itu orang tua kita kadang hanya takut. Ikut rohis di sekolah. Ikut aktivitas dakwah di kampus. Ikut pengajian-pengajian di perkantoran. Dia hanya khawatir ketika kita aktivitas ibadah terlalu tinggi sehingga aktivitas dunia kita ditinggalkan. Wajar. Maka sebenarnya cukup dibuktikan kita aktivitas dalam kegiatan agamanya baik, kemudian prestasi dunianya juga oke. Gitu loh. Nah, tinggal dikomunikasikan ke orang tua. Kebanyakan anak dan orang tua ribut itu nggak pernah komunikasi. Orang tua pengen A, anak pengen B, nggak ketemu, nggak pernah ngobrol. Paham nggak? Nggak pernah ngobrol. Orang tua ini pengen A, pokoknya A dah. Si anak pengennya B, pokoknya B. Nggak pernah ngobrol kenapa harus A dan kenapa harus B. Padahal penting untuk duduk bersama kedua orang tua itu. Penting keluarga itu untuk ada jalan-jalan, ngobrol bersama tanpa handphone misalkan. Ngobrol bareng. Keinginannya apa? Termasuk soal jodoh. Teman-teman banyak yang ketika mau nikah itu terhalang oleh orang tua. Kenapa? Salah satu alasannya adalah nggak pernah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan soal jodoh kepada kedua orang tua itu bukan saat kita ingin nikah. Misalkan kalian pengen nikah yang laki-laki usia 25 tahun. Berbicara soal jodoh itu usia 20 tahun, 21 tahun dengan orang tua. Misalkan bertanya simpel aja, bukan ingin nikah, kita hanya bertanya ke orang tua, ayah, ibu, kalau saya menikah, ayah ibu tuh pengen punya mantu yang seperti apa sih? Akan bicara dia. Nikah kita masih lama, bukan satu tahun lagi, 2 tahun, enggak, kita pun masih lama. Tapi udah sharing di situ. Kemudian anaknya, kata orang tuanya, ayah pengen begini. Kita ada pandangan berbeda, kita sampaikan. Tapi kalau aku pengen yang begini loh, alasannya begini. Itu akan ketemu itu, titik temu itu. Kebanyakan kita konflik itu karena kita nggak pernah duduk bareng ngobrol bersama. Termasuk tadi, bagaimana orang tua pengen anaknya itu dunia saja, orientasinya dunia. Karena dia nggak pernah duduk bareng kepada anaknya, atau anaknya juga nggak pernah duduk bareng dengan orang tuanya, sehingga masing-masing saling memaksakan kehendaknya. Coba kalau duduk bersama, anaknya kenapa dia pengajian? Saya pengajian itu supaya aktivitas keagamaan saya baik, Pak. Tanpa saya meninggalkan aktivitas dunia saya tetap bekerja, mengejar prestasi saya dan segala macam. Nggak ada orang tua yang menolak, gitu ya. Intinya adalah soal komunikasi. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Terkadang kita merasa usaha kita udah besar banget, udah sangat bersungguh-sungguh, tapi hasilnya nggak kunjung datang. Sedangkan kita lihat teman kita yang usahanya menurut kita biasa aja, tapi hasilnya sangat baik. Apakah harus tetap berjuang dan bersabar melihat teman kita jadi kayak mental dia? Teman-teman sepakat begini. Kita jangan pernah mengukur diri kita itu dengan orang lain. Kalian akan sengsara. Ukur diri kita itu berdasarkan target kita. Evaluasi diri kita jangan dengan prestasi orang lain. Sengsara kita. Yang sudah rumah tangga, kita kok ngontrak, sebelah sudah punya rumah. Si fulan, padahal sekolahnya kita sama dulu, kuliahnya sama, kok dia bisa kebeli rumah? Dia sudah kebeli mobil. Nggak akan selesai hidup kita itu, karena ukurannya adalah orang lain. Sedangkan rezekinya itu satu sama lain itu udah ditetapkan oleh Allah. Maka jangan pernah kita mengukur hidup kita dengan hidup orang lain. Ini yang pertama. Ukurlah diri kita dengan target kita. Maka antum punya target nggak? Saya dulu waktu awal-awal kuliah di LIPI ya, saya tuh banyak setiap hari itu hampir duduk gitu. Duduk hanya merenung serta minum teh, kemudian kertas, hanya coret-coret saya mau ngapain, cita saya mau apa. Saya tahun sekian mau apa, saya buat cita-cita. Mind map saya buat. Sekian ini. Cita ini tahun sekian, nikah tahun sekian. Ini begini. Saya buat itu. Terus besoknya ada evaluasi. Duduk itu aja. Ternyata manfaat, dan akhirnya saya udah punya satu ketetapan pilihan dan sehingga saya berpatokan kepada itu, nggak berpatokan kepada standar hidup orang lain.
Karena saya punya standar hidup sendiri. Nah, kebanyakan kita sengsara karena kita mengukur dengan standar hidup orang lain. Sedangkan rezeki masing-masing itu sudah ada, sengsara kita. Maka antum buat target diri antum, capaian antum, prestasi antum pengen seperti apa, kebahagiaan versi antum tuh bagaimana. Kemudian ukur dan buat targetnya, gitu loh. Buat targetnya, kemudian setelah itu evaluasi aja. Sudah tahun sekian evaluasi, saya sudah sesuai nggak ini? Evaluasi aja. Rencanakanlah kesuksesan antum dan sukseskanlah rencana antum. Itu prinsipnya. Gitu ya. Jadi kemudian ukur diri kita dengan diri kita, bukan dengan orang lain. Kemudian ketika kita melihat kesungguhan orang lain, jangan kita pesimis bahwasanya kita nggak bisa mencapai seperti dia. Kenapa dia lebih baik padahal usahanya nggak seperti kita? Ingat, karena rezeki itu sudah ketetapan Allah. Sudah ketetapan Allah. Bisa jadi usaha dia nggak maksimal, tapi amal ibadah dia maksimal. Kita nggak tahu. Karena tadi ingat ya, Allah kalau memberikan sesuatu itu kira-kira alasannya apa? Maka kita itu ciptakan alasan agar kita diberi oleh Allah. Ada kenalan saya yakin ini hanya karena amal ibadah dia. Usaha dia biasa-biasa saja, Masya Allah. Memulai usaha kopi, teman-teman ada di Lampung, memulai usaha kopi sejak tahun 2001. Usaha kopi giling sendiri, lulusan SMK, giling kopi sendiri, nggak kuliah. 2001 sekarang 2020, 19 tahun. Sekarang sudah jadi PT. Kopinya sudah jadi PT. Uang dia sudah miliaran. Bahkan dia bangun sekolah. Hampir sebulan itu 1 sampai 2 miliar dia infak untuk pembangunan. Semuanya uang dia. Sampai dia pernah bilang ke saya, "Ustaz, saya ini bingung, Allah kasih uang kok begitu melimpah." Gitu. Padahal usaha biasa aja. Tapi ternyata di samping itu dia punya amal hebat. Nggak pernah orang datang ke tempat dia butuh bantuan kecuali setelah itu beres urusannya. Artinya apa? Allah ingin memberikan sesuatu itu harus ada alasan. Bisa jadi bukan usahanya tapi amal ibadahnya maksimal. Nah, kita harus seimbang usaha kita dan amal kita. Maka Allah berikan. Cobalah cek. Semua cek. Orang-orang itu ada Yusuf Mansur, Ustaz Yusuf Mansur. Terlepas dari pro kontranya. Kita nggak bahas terkait pro kontra beliau. Tapi siapa beliau? Orang biasa saja. Pendidikan pun ya baru-baru ini aja menyelesaikan magister di ilmu ekonomi, itu juga umum. Tapi kemudian Masya Allah jadi konglomerat, beliau ustadz yang konglomerat. Usahanya ada usahanya, tapi disertai dengan amal dia. Sedekah dia itu nggak tanggung-tanggung, bahkan dia itu pernah hidup di penjara. Artinya ada amal dia cerita di tausiah dia. Artinya ada amal. Nah, ketika kita melihat orang lain, jangan kita pesimis, kita malah maksimalkan. Kita maksimalkan, kita yakini, dekat lagi kita sampai. Seperti kata ayat Al-Qarni, idza ra'aita sahra tamtaddu fa'lam anna wara'aha riyadun khadra wa rifatuz zilal. Kalau engkau berjalan di atas padang pasir, melihat padang pasir itu kok enggak berhenti, terus terbentang, maka ini saja di belakang padang pasir itu ada taman yang hijau yang sangat meneduhkan. Artinya kesusahan kita itu akan segera selesai, akan segera datang kebahagiaan. Dan Allah kalau sudah memberikan kebahagiaan itu, Masya Allah, nggak terkira, datang begitu saja. Tinggal kita sabar atau tidak di menapaki prosesnya. Itu saja. Bukankah emas itu harus melalui proses yang begitu dahsyat untuk menjadi sesuatu yang berharga? Kurang lebih gitu juga lah hidup kita. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa sungguh-sungguh kita sehingga sungguh-sungguh kita tetap istiqomah? Bagaimana kita meneguhkan sungguh-sungguh kita sehingga kita bisa tetap istiqomah. Tadi kalau soal meraih kesungguhan tadi sudah ya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa istiqomah. Tentang istiqomah ini saya sudah pernah menyampaikan juga. Tentang istiqomah itu, kalau kita mau istiqomah itu kurang lebih ada 5 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Niat ini selalu menjadi yang pertama. Niat kita benar, husnul niyah. Niat kita benar, jangan sampai niat kita salah. Kalau niat kita salah udah,
nanti akan ada disorientasi kita. Yakinlah. Tapi kalau niat kita karena Allah, beres insyaallah. Selama niat kita lillah, kita nggak akan pernah lelah. Justru aktivitas kita itu akan mengantarkan kita menuju jannah. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah husnun niyah, ikhlasun niyah. Yang kedua adalah ilmu. Pahami ilmunya. Dengan ilmu, karena dengan ilmu kita akan mendapatkan manfaatnya. Sama seperti kesungguhan tadi, dia ada nilainya, mengerti nilainya itu dengan ilmu. Yang ketiga adalah melakukannya jangan ngoyo. Oh, ternyata kalau mau mulia itu harus menghabiskan malamnya dengan belajar. Pulang dari sini kagak tidur, langsung baca Quran sampai pagi. Padahal seharian kerja. Habis subuh ternyata dibawa ke rumah sakit, demam, masuk ini malaria. Nggak boleh. Maka ada istilah al-qalilud daim khairun minal katsir al-munqati'. Sedikit tapi konsisten itu lebih baik daripada banyak namun terputus. Maka teman-teman jaga nih. Baca Quran misalkan, hafal Quran, baca buku. Nggak penting hari ini saya baca 500 halaman, tapi besoknya nggak baca. Jauh lebih baik hari ini baca 5 lembar, besok 5 lembar, konsisten. Inna ahabal amal ilallahi adwamuha wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkelanjutan meskipun sedikit. Paham ya? Jadi adalah yang ketiga ini sedikit demi sedikit. Yang keempat adalah berteman dengan orang yang baik. Teman yang mendukung. Kita kalau berteman dengan orang yang tidak mendukung, enggak lah. Teman itu mempengaruhi. Kita sudah bahas ya tentang temannya. Bahkan sudah saya kasih pertanyaan saat itu kan tentang teman. Teman itu mempengaruhi diri kita. Senakal apapun kita saat ini, kemudian kita memilih lingkungan teman-teman yang baik, kondusif, maka insya Allah kita menjadi orang yang baik dan kondusif juga. Tapi sebaik apapun kita hari ini, ternyata kita memilih teman yang tidak baik, tidak kondusif, maka demi Allah kita juga akan berubah menjadi orang yang tidak baik dan tidak kondusif. Teman itu pengaruhnya kuat. Maka kalau teman-teman pengen menjadi orang yang sungguh-sungguh, bertemanlah dengan orang yang sungguh-sungguh. Pengen jadi orang kaya, berteman dengan orang kaya. Pebisnis, pengen jadi pebisnis, berteman dengan orang bisnis. Bukan berarti kita memparsialkan. Oh, yang enggak pebisnis enggak kita ajak berteman. Bukan. Artinya kita berteman dengan siapa saja, namun dengan mereka-mereka yang kita harapkan kita menjadi seperti mereka, itu setidaknya akan mempengaruhi gaya hidup kita. Orang sukses, kita bergaul dengan orang sukses. Biar kita tahu bagaimana cara berpikir dan bekerjanya orang-orang sukses. Pengen sehat, bergaul dengan orang sehat. Biar tahu gimana cara dan pola pikir dan gaya hidupnya orang-orang sehat. Jadi teman itu sangat kuat pengaruh. Pengen hafal Quran, ya bergaul dengan orang yang dekat dengan Quran. Pengen hafal Quran tapi lingkungan kita bukan lingkungan yang Qurani, mustahil kita bisa hafal Quran. Nggak kondusif kita untuk menghafal Quran. Jadi teman itu sangat kuat sekali. Dan yang terakhir adalah doa. Sampai-sampai Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berdoa, Allahumma innaka anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, engkau ini adalah Tuhanku ya Allah, maka limpahkanlah kepadaku istiqomah, keistiqomahan. Imam Hasan Al-Basri orang yang soleh sekalipun minta agar diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa kita? Kita lebih berhak untuk kemudian lebih wajib untuk kemudian memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan. Wallahu a'lam bishawab. Itu 5 hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah dalam amal apapun. Dalam segala hal apapun kita lakukan itu, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang waktunya habis untuk ilmu, anak muda yang waktunya habis untuk sungguh-sungguh, maka insyaallah masa tuanya masa tua yang bahagia. Insyaallah tinggal nunggu proses saja tuh. Kalau antum perbaiki diri antum saat ini, antum akan ditemukan dengan fase hidup yang baik. Tapi kalau antum rusak diri antum saat ini, antum akan ditemukan dengan fase hidup yang rusak juga. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam bissawab. Cukup ya?
Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi nanti insya Allah di bulan berikutnya kalau nggak ada halangan. Dan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.